Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus. Tema hari ini adalah Living the Kingdom of God. Hidup dalam sistem kerajaan Allah. Di bumi ini terdiri dari 3 kerajaan yang ada dalam dunia, yaitu yang pertama adalah kerajaan kegelapan. Apa itu kerajaan kegelapan? Adalah Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Pencuri di sini diibaratkan iblis, saudara. Iblis datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Itu yang disebut kerajaan kegelapan, saudara. Ya, roh-roh yang ada di dalam udara. Yang kedua adalah kerajaan dunia, ya. Di dalam Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia ini, saudara. Ya, keangkuhan itu ketamakan, saudara, kerakusan, ya. Terus boleh dikatakan dalam kedagingan gitu. Yang ketiga adalah kerajaan Allah di dalam Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, apakah itu kebenaran, saudara yang kasih dalam Kristus? Kebenaran adalah di dalam bahasa lainnya yang disebut mengandung arti dikausune atau posisi yang benar di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Kristus, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka sejak itu juga manusia tenggelam dalam dosa, atau disebut juga orang yang tidak benar, karena upah dosa adalah maut. Nah, begitu kita masuk dalam kerajaan Allah, yaitu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan dibenarkan di hadapan Tuhan. Sehingga kita memiliki integritas, memiliki ketaatan yang teguh dan konsisten kepada nilai-nilai kerajaan Allah. Ya. Yaitu kode etik dan moral, saudara yang kasih. Inilah kehidupan yang dipimpin oleh Roh, saudara. Ya, tadinya kita nggak bisa menolak dosa, sekarang kita berani menolak dosa. Ya. Dosa yang terbesar itu, saudara, bukan berzina. Daud selingkuh dengan Batsheba, minta ampun, ya, diampuni. Musa membunuh orang Mesir, minta ampun, diampuni oleh Tuhan. Tapi dosa yang terbesar dalam hidup ini, saudara, adalah terputus hubungan antara manusia dengan Tuhan Sang Pencipta. Oleh karena itu, saudara yang kekasih dalam Kristus, ya, di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan semua orang berbuat dosa, yaitu dosa keturunan dari Adam dan Hawa. Mengapa berapa banyak orang jatuh bangun, ya? Karena itulah yang membuat orang berdosa, hidup dengan kekuatan diri sendiri. Jadi satu-satunya yang tadinya kita divonis tidak benar di hadapan Tuhan, dengan adanya Kristus mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, menebus dosa-dosa kita, sehingga kita dibenarkan di hadapan Tuhan Allah, dan hidup kita dipimpin oleh kebenaran, bukan dipimpin oleh kedagingan, tapi dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita berani menolak kejahatan, pemalsuan, penipuan, ya, pemerasan, korupsi, fitnah, dan segala macam yang terselubung dalam kejahatan. Itu yang disebut dipimpin oleh kebenaran.
Yang kedua adalah kerajaan Allah bicara tentang damai sukacita yang sejahtera, yang artinya shalom, yang di dalam bahasa lainnya disebut eirene, atau kemampuan untuk menjadi tenang, damai sekalipun di tengah badai, saudara. Ya, harmoni dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dan dengan sesama, saudara. Damai sejahtera tidak bisa beli dengan uang, saudara. Ya, saudara lihat berapa banyak orang kaya raya matinya diselidiki bunuh diri. Ya, saya melihat di Google Marilyn Monroe yang terkenal dengan selebritis yang penghasilannya jutaan dolar, ya, pada saat-saat detik terakhir, ya, di situ dicatat ya minum obat tidur overdosis. Karena apa? Tidak ada damai, saudara. Tidak ada damai sejahtera. Damai sejahtera tidak bisa beli dengan uang. Ya, damai sejahtera hanya bisa membangun hubungan dengan Tuhan, yaitu Sang Pemberi damai, ya, sehingga memberikan damai sejahtera, yaitu kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih yang berkorban untuk menebus dosa manusia, sehingga kita yang tadinya terluka oleh dosa ditebus, dimerdekakan dari dosa, dan diisi dengan damai sejahtera yang betul-betul tenang. Ya, ada situasi apapun juga tidak mengalami ketakutan. Bayangan, saudara, ya, kalau dalam satu rumah tangga suami istri ribut terus tidak ada damai sejahtera, keluarga itu akan retak. Ya, tapi kalau kita hidup dengan damai sejahtera, yaitu damai dari Tuhan yang abadi, yang tidak akan luntur selama-lamanya sampai kita meninggal, maka kita berdamai dengan keluarga, dengan teman, dengan sesama, sehingga kita hidup mengalami ketenangan. Yang ketiga di dalam Roma 14 ayat 18, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Ya, bayangkan coba. Barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Ya, jadi kerajaan Allah terdiri dari hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, tidak kedagingan lagi. Ya. Kedua, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada manusia, ya, sehingga kita mengalami sukacita yang berlimpah ruah. Yang ketiga adalah kita berkenan di hadapan Allah, ya, dihormati sesama manusia, sepenuhnya menyenangkan Tuhan, dapat diterima dengan baik, atau disebut doikomes, kita didapati teruji. Itulah saudara yang kasih dalam Kristus. Hidup adalah pilihan. Ya, saudara pilih yang mana? Kalau masuk dalam kerajaan kegelapan, maka hidup saudara akan binasa. Kalau masuk dalam kerajaan dunia, hidup saudara penuh dengan ketamakan, ya, penuh dengan kesombongan, penuh dengan sesuatu yang boleh dikatakan kerakusan. Ya. Contoh, Alexander the Great atau disebut Alexander Agung, pada waktu umur 20 papanya meninggal, dia diberikan kuasa menjadi raja, saudara. Ya, selama 12 tahun dia mengalahkan semua negara di sekitarnya, ya, tidak pernah terkalahkan, saudara. Suatu ketika umur 32, pada saat dia mau menyerang Alexandra, dia mendarat di satu kota dan dia terkena satu penyakit virus yang mematikan. Lalu dia memanggil dokternya dan berkata, "Aku datang lahir di bumi telanjang, pulang juga telanjang. Ya, pada waktu aku meninggal, nah, masukkan mayat saya dalam sebuah peti dan lubangilah tangan saya kedua ke kiri kanan dengan terlentang, menandakan bahwa aku datang telanjang, pulang juga telanjang." Dan kedua, dokter pribadi kita mengusung, ya, bahwa dokter juga tidak bisa mengobati penyakit ini. Dan sebagian harta rampasan dibagikan kepada
masyarakat. Itulah saudara, hidup yang penuh dengan ketamakan, penuh dengan kerakusan, penuh dengan kesombongan. Akhirnya tidak ada damai sejahtera, sukacita, tidak ada kasih yang terus-menerus mengalir, mengampuni sesama manusia, bersahabat dengan sesama manusia. Akhirnya Alkitab berkata, apa gunanya seseorang mempunyai seluruh isi harta dunia ini, tapi jiwanya binasa. Jadi pilihlah saudara yang kasih dalam Kristus, kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Hidup dalam kerajaan Allah. Yang pertama, kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Kita connect terus dengan Tuhan, beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melakukan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Itulah yang disebut hidup yang dipimpin oleh kebenaran. Kedua, kita akan meluap dengan perasaan hati yang damai sejahtera, sukacita, bersahabat dengan sesama manusia, dihormati sesama manusia, tidak ada musuh dalam lingkungan, baik keluarga, baik teman, baik relasi bisnis, dengan penuh damai sejahtera. Dan ketika kita meninggal dunia, kita tenang, ya, karena Paulus berkata, mati adalah keuntungan karena Kristus ada dalam diriku. Kita akan diselamatkan dan pasti masuk surga ketemu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.